Halo, selamat siang buat kita semua. Mungkin pagi, mungkin malam ketika Anda menonton video ini. Saya pada siang hari ini ingin memberikan kesaksian tentang iman saya, membagikan firman yang sungguh sangat berharga buat kita semua umat manusia. Sebelumnya, mari kita berdoa lebih dulu. Bapa kami yang baik, yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur setiap kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami percaya Tuhan, kasih-Mu tidak dibatasi, kuasa-Mu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Tuhan, terima kasih supaya melalui video ini Tuhan kirim orang-orang yang siap untuk mendengarkan firman ini, sehingga orang yang mendengarnya dibebaskan, dimerdekakan, dan mendapatkan firman hidup yang bisa mengubahkan setiap hidup manusia yang mendengarnya, sehingga beroleh keselamatan kekal untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, urapi mulut hatiku Tuhan dalam membagikan imanku, di dalam membagikan firman-Mu, supaya yang mendengarkan mereka mengerti, mereka tahu keselamatan yang ada di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Oke teman-teman, hari ini firman yang saya mau bagikan buat teman-teman yaitu di Yohanes 14 ayat 6. Bunyi dari firman ini adalah mengenai Yesus adalah jalan keselamatan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus Kristus. Kita tahu setiap orang yang mengakui bahwa adanya Tuhan, kecuali ateis ya. Setiap orang yang mengakui bahwa adanya Tuhan, terlepas dia agamanya apapun, meyakini bahwa setelah kehidupan sekarang akan ada kehidupan berikutnya. Kita tahu bahwa kehidupan kita di dunia ini ada limitnya, ada batasnya. Dan kita tahu juga bahwa setelah kehidupan ini kita akan masuk ke dalam sebuah kehidupan yang baru, di mana kita tidak lagi hidup di dalam dunia yang fana, tetapi dalam dimensi yang baru. Kita hidup di dalam roh. Kalau orang Kristen meyakininya seperti itu. Nah, yang saya mau bagikan di sini adalah tidak peduli agamamu apa, yang paling penting adalah imanmu kepada siapa. Imanmu lah yang akan menyelamatkan engkau setelah kehidupan sekarang, bahkan untuk kehidupan sekarang ini, saat ini yang sedang kita jalani. Jadi saya membagikan iman saya kepada teman-teman. Saya diselamatkan di tahun 2004. Saya seorang Kristen sejak lahir, karena keluarga saya adalah keluarga Kristen. Ibu dan bapak saya adalah Kristen. Tuhan tangkap saya, Tuhan hadir dalam kehidupan saya tahun 2004. Satu ayat yang membebaskan saya hari itu, ayat ini, Yohanes 14 ayat 6. Ya, kata Yesus kepadanya, Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Itu kata Yesus. Jadi saya mau bersaksi, dari kecil saya itu suka sekolah minggu. Saya rindu untuk mencari Tuhan. Entah kenapa gitu, dari kecil udah ada panggilan itu, dan
tujuan saya itu waktu kecil itu cuma satu gitu, saya ingin masuk surga. Entah kenapa saya udah mulai mengerti waktu kecil, waktu SD, surga dan neraka itu ada gitu. Jadi saya berusaha berbuat baik karena dalam pikiran saya dari khotbah guru sekolah minggu, lagu-lagu anak sekolah minggu mengatakan kan, orang baik itu masuk ke surga kayak gitu. Itu pemahaman yang saya dapatkan waktu kecil. Jadi saya pikir saya harus berbuat baik supaya saya bisa masuk surga. Dan dalam perjalanannya waktu tahun 2004, waktu itu usia saya kisaran kisaran 24 tahun mungkin waktu itu. Satu kebenaran yang Tuhan buka sama saya berkata seperti ini, tanpa Yesus kita tidak bisa sampai kepada Bapa, kayak gitu. Jadi semua yang saya yakini selama ini tuh mental semuanya gitu. Saya pikir perbuatan baik saya bisa menyelamatkan saya dan bisa membuat saya masuk surga gitu, tapi ternyata tidak gitu. Bukan perbuatan baik yang bisa membuat saya masuk surga, tapi keselamatan yang daripada Yesus Kristus yang bisa membuat saya masuk surga. Saya menggali firman Tuhan, saya menggali Alkitab, kenapa Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup untuk bisa sampai kepada Bapa. Karena Yesus sudah ditentukan oleh Tuhan untuk menjadi korban penebusan buat seluruh umat manusia yang ada di dunia ini, bagi yang percaya kepada Dia gitu. Jadi Yesus adalah korbannya, Dialah jembatannya, supaya setiap orang yang percaya kepada Dia itu dapat sampai kepada Bapa gitu. Hari itu seperti tirai yang dibukakan, saya mengerti gitu. Saya paham bahwa Yesus adalah jalan keselamatan dan hidup. Saya mau berbagi seperti ini kepada teman-teman. Hari-hari ini yang saya lihat, hari-hari ini kebanyakan orang tidak memikirkan, tidak memusingkan soal bagaimana nanti keadaan saya, bagaimana nanti tempat saya setelah saya mati. Karena apa? Karena masing-masing orang sudah sibuk untuk cari uang, sibuk untuk menggapai mimpi-mimpi, sibuk untuk berusaha hidup senyaman mungkin selama dia ada di dunia ini. Jarang orang yang memikirkan nanti kalau aku mati, kemana nih rohku, kemana nih nanti arahku. Jarang gitu. Jadi saya mengajak teman-teman, mungkin gak kebetulan teman-teman mendengarkan pertanyaan ini, yang nantinya ya saya rindu teman-teman merenungkannya gitu. Merenung sejenak, ambil waktu yang khusus di tengah-tengah kesibukan teman-teman yang cari duit, bahkan mungkin yang berjuang untuk bertahan hidup di tengah-tengah pandemi saat ini gitu. Karena begitu banyak masalah di sekitar kita gitu. Coba ambil waktu sebentar saja merenungkan, kemanakah nanti aku pergi ketika ajalku menjemput. Kalau teman-teman merasa tidak tahu, bahkan merasa tidak ada kepastian kemana teman-teman akan pergi setelah waktu kita selesai di dunia ini, saya mau beritakan kabar baik, kabar sukacita, kabar kemenangan, bahwa ada Yesus Kristus, ada Isa Al-Masih yang bisa menjamin hidup kita kemana setelah nanti kita mati. Yang pastinya semua orang pasti ingin masuk surga,
kalau dia meyakini bahwa adanya Tuhan, bahwa adanya surga dan neraka. Caranya cuma gampang banget, hanya percaya di dalam hati dan mengaku dengan mulut bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Mengimaninya dengan hati. Dan juga saya rindu supaya teman-teman yang mungkin hari-hari ini gak peduli masalah Tuhan, gak peduli masalah mencari kebenaran, saya mendorong teman-teman, ayo mulai rindu cari Tuhan sungguh-sungguh dalam hidup. Saya kasih satu pemikiran seperti ini. Berapa tahun sih umur kita hidup di dunia ini? Hari-hari ini banyak orang mati muda. Hari-hari ini banyak orang, ya rata-rata kematian orang itu antara 60 sampai 80 tahun. Kalau ada yang meninggal di usia 100 tahun itu sangat langka ya teman-teman ya. Dan nanti kalau kita masuk ke dunia dimensi yang baru, bukan di dunia ini lagi, saat itu tidak ada lagi siang dan malam, tidak ada lagi hari, bulan, tahun. Kita udah masuk di dimensi yang namanya kekekalan selama-lamanya. Coba bayangkan, kalau sekali kita masuk neraka karena kita tidak percaya kepada Kristus bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, ya selama-lamanya lah kita ada di sana. Dan kita tahu di neraka itu yang ada adalah api, hukuman, dan penderitaan. Tapi bayangkan kalau kita masuk ke surga, tempat di mana Tuhan berada di kerajaannya, kita akan mengalami sukacita, kita akan mengalami menerima damai sejahtera, kebahagiaan selama-lamanya. Jadi kalaupun kita menderita di dunia ini, itu ada limitnya, ada batasnya, sesuai panjang umur kita, sesampai mana Tuhan mau percayakan kita hidup di dunia ini. Kalau 80 tahun, ya cuma 80 tahun penderitaannya. Sebenarnya nggak ada apa-apanya dibanding sama sukacita yang akan Tuhan sudah sediakan buat kita di surga yang sifatnya itu selama-lamanya. Nah itu banyak kita nggak pikirin gitu kan. Kita sibuk mengejar kesenangan yang ada limitnya, yang cuma 80 tahun, tanpa kita mau mencari Tuhan, tanpa kita mau mencari kebenaran yang sesungguhnya. Dan kita akan masuk ke dalam satu tempat di mana selama-lamanya kita dihukum, selama-lamanya kita disiksa, selama-lamanya kita menderita. Pilihan ada di tangan teman-teman, pilih yang mana. Hari ini, jika engkau mendengar suara Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, jangan keraskan hatimu. Hari ini Tuhan perhadapkan kita berkat dan kutuk. Gitu. Kita mau pilih yang mana? Pilih berkatkah? Apakah kita pilih kutuk? Tapi saya berharap kita adalah orang-orang yang bijak. Kita adalah orang-orang yang pandai. Kita adalah orang-orang yang cerdas, yang pasti ingin memilih berkat dalam kehidupan kita. Jadi saya ajak teman-teman, yuk cari Tuhan sungguh-sungguh. Mulai berdoa, mulai bicara sama Tuhan. Tak peduli agamamu apapun teman. Mungkin kamu yang mendengar video ini, engkau beragama Buddha, Hindu, atau mungkin kau tidak beragama, tidak mengakui Tuhan. Ayo merenung sejenak, tanyakan Tuhan dalam hidupmu, dan Dia pasti akan berbicara, pasti, karena Tuhan itu ada di mana-mana. Dia akan mendengar untuk setiap seruan orang-orang yang mau mencari Dia, dan pasti Dia akan menjawab. Itu yang saya percayai, dan saya berharap kalau ada teman-teman yang ingin dukungan doa dan ingin bertanya banyak mengenai kebenaran, boleh silakan hubungi atau inbox di komen. Yang pasti saya bukan lulusan teologi ya, saya tidak punya latar belakang itu. Yang saya punya adalah kesaksian hidup saya yang bisa saya bagikan ke banyak orang, dan ada panggilan di dalam saya dari Tuhan untuk
hidup saya ini dipakai memberitakan kabar baik, memberitakan Injil bagi orang-orang yang ingin mendengarnya dan menerimanya. Hanya itu aja, saya hanya mempercayakan kekuatan, kasih, dan kuasa Tuhan di dalam memberitakan Injil bagi orang-orang yang siap untuk menerimanya. Dan saya percaya Tuhan pasti pimpin kita semuanya kepada kebenaran, asalnya kita sungguh-sungguh mencari Dia. Ini video saya yang pertama. Saya berharap saya akan membuat video yang kedua, berbagi firman Tuhan yang sederhana yang bisa saya bagikan kepada teman-teman. Dan saya berharap Tuhan bekerja dalam hati teman-teman, Roh Kudus bekerja sehingga teman-teman dapat mengerti kebenaran yang saya sampaikan. Terima kasih. God bless. Tuhan memberkati saudara.